di sini agak ganjal. Kemudian berjalannya waktu pada saat pelimpahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum tahap 2 itu, dari 6 tersangka itu hanya 5 orang yang dilakukan tahap 2. Oh gitu. Satunya hilang, Bang. Satunya itu sampai kemana? Jangan sampai satu itu dianggap mentang-mentangin kasus garam, yang satu menguap bagaikan garam tadinya. Gitu. Hakim itu harus berani merubah paradigmanya yang selama ini dia menganggap yakin apa yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal nyatanya seperti ini. Nah, paradigma yang selama ini harus dibuang jauh-jauh gitu loh. Jadi apa yang disajikan jaksa penuntut umum itu belum tentu benar. Menyedihkan, memprihatinkan. Apalagi kalau ada jaksa teriak, saya tergantung pimpinan, bubar aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adu Warman. Serambi Adu Warman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas permasalahan keadilan yang hangat diperbincangkan masyarakat. Vlog official Adi Warman juga mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Kejaksaan Agung tidak mampu menyeret tersangka MK, ex-Dirjen Industri Kimia Hulu, Kemenperin, korupsi impor garam ke pengadilan. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. PT Sumatera Langgeng Makmur tidak menyampaikan laporan realisasi dan penggunaan garam industri di Sinas per triwulan sehingga Kemenperin tidak memiliki database yang valid terkait posisi stok garam yang tersisa di PT Sumatera Langgeng Makmur. Terdakwa Freddy Juwono dan Muhammad Kayam menggunakan data yang direkayasa atau memarkup dan menyampaikan kebutuhan garam industri tahun 2019 meningkat dari 3,7 juta ton tahun 2018 menjadi 3.786.365 ton. Bahwa terhadap volume impor garam yang ditetapkan dalam Rakortas sebesar 2.724.772 ton, Kemenperin justru memberikan rekomendasi melebihi dari volume impor yang ditetapkan yakni sebesar 2.816.430 ton. Begitu pula dengan kita lihat realisasi izin impornya. Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor itu. Nah, tidak seluruhnya dari nilai Rakortas. Ini industri yang tetap harus berjalan kebutuhannya dan permintaan pasar. Pelaku industri menganggap, dari hasil Rakortas saya dapat kuota sekian, tapi dari realisasi impornya ini, kami kekurangan bahan baku di sini. Akhirnya dia mengajukan lagi permohonan tambahan dengan mengacu nilai dari Rakortas yang dia udah dapat. Kemenperin dari hasil rujukan tadi permintaan dari pelaku industri tadi mengajukan ke Menko Perekonomian. Perekonomian itu memerintahkan kepada perdagangan lakukan impor. Nah, perdagangan itu oke, saya lakukan impor, tapi dengan catatan kami harus dapat rekom baru. Nah, inilah yang jadinya sebenarnya keliru di sini benang merahnya. Karena rekom pertama itu sudah dipublish melalui sistem Sinas, dikeluarkanlah rekom kedua. Tapi rekom kedua itu merujuk atau mengacu dari sisa Rakortas yang belum direalisasikan izin impornya oleh perdagangan. Jadi bukan penambahan kuota di sini. Mungkin ada orang yang melihat tuh, tapi kan sistem Sinas dengan dikumulatifkan rekom pertama dengan rekom kedua, jumlahnya lebih tinggi rekom dong dibandingin Rakortas. Nah, itu keliru sebenarnya. Rekom kedua itu sisa dari Rakortas yang belum direalisasikan impornya. Jadi itu ya, udah dibacakan surat dakwaan untuk kelima terdakwa atas dakwaan penuntut umum. Bagaimana tanggapan dari penasihat hukum terdakwa Insinyur Freddy Juwono MM IPM? Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Oke ya, eksepsi ya. Kemudian jadi di sini dari instansi Kementerian Perindustrian ini ada 3 nama sebenarnya. Ada dari Dirjen, Direktur maupun Kasubdit. Sedangkan ada dari pihak swasta itu 3 orang. Dalam perkembangannya sebenarnya 6 orang itu sudah dilakukan penahanan di tingkat penyidikan. Namun yang agak mengganjal di sini
kami juga melihat ini ada apa penanganan ini. Setelah dilakukan tahap 2, hanya 5 tersangka yang dilakukan penyerahan tersangka kepada penuntut umum. Ada 1 nama yang merupakan pimpinan klien kami yang menjabat sebagai dirjen, pastinya mempunyai tupoksi dan pertanggungjawaban terkait masalah ini. Sampai saat ini belum dilakukan tahap 2. 1 nama tadi tidak ada sampai saat ini. Kami juga tanyakan juga kepada penyidik kenapa atasan klien kami itu tidak dilakukan ini. Katanya alasannya sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Alasannya seperti itu. Kami dari Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi juga sudah melayangkan surat, tapi sampai sejauh ini tidak ada tanggapan positif dari Bapak Jaksa Agung terkait permasalahan ini. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Nah, sahabat Serambi Adi Warman, pada episode kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Rama Rizky Fianto SHMH selaku kuasa hukum dari Bapak Freddy Juwono dan juga Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Rama. Waalaikumsalam Mbak Nida. Bang Rama, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Adi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Semangat Pak Adi. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya nih ke Pak Rama dulu nih. Pak Rama lebih nyaman aku panggil Bapak, Abang, atau mau yang lain nih Bang? Terserah Mbak Dinda enak. Oke, boleh aku panggil Abang ya? Silakan. Oke, baik Bang Rama. Siap. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan dari yang video barusan Bang, aku kan melihat profil Bang Rama sendiri ini sebagai bagian dari LABH GNPK ya Bang. Dan kebetulan juga Abang selaku kuasa hukum dari Bapak Freddy Juwono ya Bang, betul? Nah, aku mau tanya sih Bang, apa sih yang melatar belakangi Bang Rama, kenapa sih mau membela salah satu terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Bang Rama? Monggo. Terima kasih Mbak Dinda. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Warman dan teman-teman dari Serambi Adi Warman Channel yang sudah mau mengundang kami nih dari tim LHBH Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Nah, tadi menyambung pertanyaannya Mbak Dinda, kenapa sih mau di sini? LBH GNPK mau mewakili klien kami ini yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Iya. Sini. Mungkin pertama saya jelaskan gini. Sama-sama kita ketahui di sini Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di sini kan mempunyai marwah tujuan untuk memberantas korupsi. Betul. Dengan kita bersinergi dengan APH penegak hukum terkait penanganan hukum di sini. Tapi kita dari LBH GNPK di sini juga tidak serta merta juga memberikan bantuan hukum dalam hal ini. Kita melakukan kajian, penelaahan juga. Kita mencari sumber bukti-bukti keterangan. Nah, kami juga berkesimpulan klien yang kami dampingi ini hanyalah korban sebenarnya, orang yang tidak tahu apa-apa. Oke. Tidak mempunyai wewenang atau kapasitas untuk memberikan sesuai perannya itu. Nah, kami menganggap jangan sampai orang yang memang melakukan kesalahan menjadi bertanggung jawab kesalahannya kepada klien kami. Sedangkan orang yang harusnya mempertanggungjawabkan mereka berkeliaran bebas sampai saat ini. Oke. Itu seperti itu Mbak Din. Oke, baik. Bang, lalu masuk ke dalam topik pembahasannya dari video tadi kan ada pernyataan nih dari Bang Rama yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung itu tebang pilih nih Bang dalam menangani kasus. Sebenarnya tebang pilih dalam menangani kasus itu seperti apa sih Bang Rama? Menarik gini Mbak Dinda terkait masalah tebang pilih itu. Jadi gini, di sini teman-teman dari Kejaksaan Agung tuh dalam penanganan perkara ini menduga adanya rekayasa atau manipulasi dugaan pemberian rekomendasi impor garam di Kemenperin. Di mana dari Kejaksaan Agung itu dalam tingkat penyidikan itu sudah menetapkan 6 tersangka, 6 orang tersangka. Oke. 3 diantaranya dari pihak swasta, selanjutnya 3 itu dari pihak kementerian. Nah, ada di situ 3 orang dari kementerian itu pertama ada direktur jenderalnya, dirjen industri kimia hulu di situ. Yang kedua itu direktur, yang ketiga kasubdit. Kebetulan kami mengadvokasikan dari pihak direkturnya di sini. Nah,
Di situ dengan sudah ditetapkannya tersangka, berarti kan dalam hal ini teman-teman dari kejaksaan sih beranggapan 6 orang ini sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup, sehingga mereka berani menetapkan tersangka. Nah, di sini agak ganjal kemudian berjalannya waktu pada saat pelimpahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum tahap 2 itu. Dari 6 tersangka itu hanya 5 orang yang dilakukan tahap 2. Oh gitu. Satunya hilang, Bang. Satunya itu sampai kemana? Jangan sampai satu itu dianggap mentang-mentangin kasus garam, yang satu menguap bagaikan garam tadinya. Gitu. Nah, kita juga pertanyakan kepada penyidik, kemana si satu orang itu? Kebetulan yang pimpinan dari klien kami kan di situ. Orang itu dirjen dengan inisial MK tadi. Kami tanyakan kepada penyidik, kemana satu orang ini kok tidak dilakukan tahap 2? Kita mendapatkan informasi dari penyidik juga hanya sebatas saja dibilang orang itu sedang sakit. Sedang dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Nah, kita pertanyakan daerah Bekasi di mana di sini. Kita tidak mendapat jawaban pasti di situ. Sedangkan Bekasi itu luas ya, Bang. Kita nggak tahu rumah sakit yang mana yang dituju ya. Itu ngomong-ngomong Mas Rama, pas dibilang di rumah sakit, itu tim dari Mas Rama udah datang ke sana nggak? Ya gitu. Ngecek ya, bener nggak? Jadi kita teman-teman dari LBH juga kita bentuk tim sebenarnya. Kita coba benar gak sih keterangan dari penyidik ini? Kan kita juga mau penanganan perkara ini berjalan fair dong di sini. Nah, kemudian dapat informasi dari teman-teman kita, orang ini sehat-sehat aja Pak. Jadi nggak sakit? Tidak sakit Pak, makanya. Nah itu udah dikasih tahu nggak ke penyidik Kejaksaan Agung? Ternyata dia sehat. Itu sudah kita jelaskan, bahkan kita mengajukan ada surat Pak di situ. Kenapa satu orang ini tidak ada proses hukumnya tidak dilanjutkan? Sedangkan jawabannya apa? Sampai sekarang kita belum dapat jawaban yang pasti Pak. Mungkin dari instansi Kejaksaan Agung belum memberikan jawaban. Mungkin dari penyidik waktu diajak ngobrol ngasih jawaban Pak. Hanya itu saja Pak, jawabannya tetap orang itu sedang sakit. Jadi kita seakan-akan melihat bukan ditambah, biasa kan begitu ditambah saya tergantung pimpinan. Atau belum ada penyerahan dari penyidik? Ada salah satu dari anggota penyidik menyampaikan, bahkan dia bilang seperti ini. Saya tidak tahu apa-apa, saya baru terlibat dalam tim. Semua urusan itu yang tahu pimpinan. Jawabannya seperti itu aja Pak. Oh mereka jadi banyak pion-pion aja ya? Tergantung pimpinan. Betul. Terus belum diserahkan oleh penyidik? Belum. Ya. Waduh kasihan bener ya. Wah. Saya itu menguap gitu aja, kasihan ya Bang ya. Tadi kan Abang sempat nyinggung ya, katanya sudah mengirim surat ya Bang, sempat bersurat ya. Kan tadi Abang juga bilang nggak ada tanggapan ya dari surat yang Abang coba ajukan ya. Lalu ada nggak sih Bang hal lain yang memang Abang lakukan dan kuasa hukum Abang ini lakukan terkait dengan perkara ini? Gini, pastinya juga kita kan juga mau gini, setiap orang kan juga seharusnya di muka hukum kan juga sama lah. Kita beranggapan equality before the law di sini. Jangan sampai salah satu orang di sini diberikan seakan-akan punya hak imunitas dalam hal ini. Apalagi dia terlihat seakan-akan diberikan hak istimewa. Kita nggak mau seperti itu. Pastinya kami dari LBH juga selanjutnya akan melayangkan juga dari surat yang kami sebelumnya itu tidak ditanggapi. Kemungkinan ke depannya kami akan melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pengawasan dalam penanganan perkara ini Pak. Nah kira-kira Mas Muhammad tadi ngomong ini ada kekebalan hukum ya. Ini siapa sih di belakang MK ini? Nah itu yang harus dari teman-teman Kejaksaan Agung seharusnya dalam hal ini cobalah digali. Jangan sampai publik ini menganggap ada yang tadi kami duga seperti itu Pak. Bukan katanya ada iparnya. Iparnya itu pimpinan MPR, oknum di sana, wakil ketua. Bener, terbuka aja Mas Rama. Jadi gini Pak, nggak apa-apa kok. Dari informasi yang kita dapat dari teman-teman di lapangan Pak, memang MK tadi Pak mempunyai kekerabatan dengan salah satu anggota Dewan Pak. Komisi 3 lagi. Komisi 3 gitu. Ya, kalau misalnya terjadi itu ya kami mintalah penanganan ini berjalan transparansi juga. Berarti kalau gitu Kejaksaan Agung ini nggak sanggup ya? Atau gagal atau nggak sanggup menyeret yang ada backingnya dari Komisi 3? Nah, bisa dikatakan seperti bisa itu. Kayak begitu ya? Bisa dikatakan seperti itu Pak. Waduh ngeri sekali. Ya udah
Pak, luar biasa betul, ini. Nggak mampu ya ternyata ya Oke, lalu Bang Rama tadi kan Abang juga sempat membahas ya adanya diskriminasi dalam menangani perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sebenarnya yang menjadi inti dari permasalahan ini tuh apa sih Bang Rama? Boleh nggak dijelasin sedikit nih Bang? Mungkin saya berikan gambaran sedikit ya Pak. Izin Pak. Silakan. Mbak Dinda, jadi gini, mungkin apa sih terkait garam? Ini kan permasalahannya terkait garam industri. Mungkin orang beranggapan masih asing mendengar namanya garam industri. Iya. Orang taunya garam itu rasanya asin. Iya. Sebagai pelengkap penyedap bumbu rasa aja di rumah tangga kan. Sebenarnya garam itu ada yang namanya garam industri maupun garam konsumsi. Oke. Ini kebetulan yang sedang dibahas ini mengenai garam industri. Nah, ini teman-teman dari Kejagung menduga adanya dugaan tindak pidana dalam hal ini terkait rekomendasi kebutuhan impor garam industri. Mungkin tata cara pelaku industri itu mendapatkan persetujuan impor garam industri tadi mungkin sedikit saya gambarkan begini. Timelinenya seperti ini. Pelaku industri itu mengajukan kepada Kemenperin. Oke. Ya, kebutuhan industri tadi. Nah, data itu dimasukkan dalam web Sinas di mana yang terintegrasi dalam database Kemenperin. Oke. Selanjutnya Kemenperin menunjuk lembaga surveyor itu berdasarkan peraturan perundang-undangan di sini menunjuk lembaga surveyor. Dalam hal ini ada yang namanya PT Sukopindo. Oke. PT Sukopindo itu diberikan tugas untuk melakukan verifikasi. Apa sih yang diverifikasi? Ada beberapa aspek yang dilakukan verifikasi. Pertama, aspek legalitas perusahaannya di sini. Nah, kemampuan si perusahaan itu melakukan produksi, stok garam yang dipunya oleh si pelaku industri tadi, tenaga kerjanya, penyerapan garam lokal kita, bahkan sampai tingkat supply atau pemasaran kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Gitu. Setelah verifikasi itu keluar, Sukopindo tadi mengeluarkan namanya laporan hasil verifikasi. Laporan hasil verifikasi tadi itu dibawa untuk dibahas pada tingkat eselon 1 di Kemenperin. Oke, baik. Dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi tadi dari Sukopindo, dari usulan para pengusaha garam industri, bahkan dari neraca garam dari Badan Pusat Statistik. Oke. Di situ dibahas bersama. Nah, sampai situ tidak selesai sampai situ. Dibawa lagi selanjutnya kepada level di atasnya, level setingkat menteri, di mana itu diketuai oleh Menko Perekonomian. Nah, apa sih tujuannya untuk Rakortas? Untuk menentukan jumlah alokasi impor garam industri tadi, dengan mempertimbangkan usulan atau masukan nih dari kementerian atau lembaga terkait. Di situ yang terlibat dalam Rakortas tadi kan diketuai oleh Menko Perekonomian. Di situ ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KKP, ada Marves, ada BPS dan lain-lain. Nah, akhirnya dari Rakortas tadi ditentukanlah jumlah alokasi kebutuhan garam industri tadi untuk dilakukan impor. Setelah Rakortas itu keluar, barulah ini Kemenperin mengeluarkan rekomendasi, penerbitan rekomendasi impor tadi dengan mengacu kepada hasil Rakortas, mengacu di sini. Dan tidak pernah melebihi nilai di atas Rakortas tadi. Nah, selanjutnya si pelaku industri tadi melalui sistem Inatret namanya mengajukan ini hilirnya nih, sebenarnya akhirnya di sini yang memberikan izin impor tuh sebenarnya siapa sih? Mengajukan permohonan izin impor itu kepada Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang dengan melampirkan rekomendasi tadi dari Kemenperin. Selanjutnya ke Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor untuk dilakukan realisasi impornya. Nah, inilah biasanya gini, izin impor yang dikeluarkan oleh Kemendak tadi tidak seluruhnya tidak langsung melakukan izin impor itu seluruhnya dari nilai rekomendasi maupun Rakortas. Mungkin pertimbangannya dari negara asal belum siap kebutuhan ya Pak. Kebutuhan atau mungkin dari izin impor kita kurang ngerti, itu wewenang dari Kementerian Perdagangan. Anggaplah 100 rekomendasi maupun Rakortas itu mengeluarkan 100 ton. Tapi realisasi impornya mungkin di triwulan pertama hanya keluar 70 bukan 100. Masih ada sisa ya Bang. Betul. Tapi kan di sini kita bilang ini kan pelaku industri. Permintaan pangsa pasar di sini
Sedangkan dia tahunya dari rekomendasi maupun rakortas tadi dia dapetin nilainya 100 ton. Kok ini realisasinya hanya 70? Nah, ini nantinya berdampak dengan industri tadi. Kalau dia tidak mempunyai bahan baku, pasti kan impactnya pelaku industri itu tidak berjalan usahanya. Bahkan nanti dampaknya lebih parah lagi, akan terjadi PHK dalam industrinya dia. Nah, akhirnya mereka mengajukan tambahan bahan baku tadi dengan mengacu kepada rekom yang belum dilakukan izin impornya. Nah, selanjutnya Menko Perekonomian itu memerintahkan kepada perdagangan maupun perindustrian, tolong dicari solusinya. Ini bagaimana biar si pelaku industri itu biar tetap berjalan. Oke, perdagangan selanjutnya mau memberikan tambahan lagi, tapi dengan catatan Kementerian Perindustrian harus tetap mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh perindustrian tadi alurnya tidak dari nol lagi, hanya mengambil sisa dari rakortas tadi yang belum dilakukan realisasi impor. Sebenarnya kan nilainya itu sama kalau rumus ya Pak, diberikan 100 ya dapat 100. Nih, makanya ini teman-teman dari Kejaksaan kami juga bingung juga nih Pak. Katanya dianggap rekomendasi itu melebihi dari nilai rakortas. Nah, kalau mungkin dilihat dari kumulatif tadi, rekomendasi pertama kalau penggabungan ya memang pastinya melebihi rakortas. Tapi kalau dia gali lebih dalam, ini tadi sebenarnya sama, bahkan tidak pernah melebihi dari nilai rakortas. Jadi gini Mas Rama ya, kalau saya tangkap ya, Mas Rama tadi bilang bahwa ada Skopindo yang melakukan verifikasi, ya Pak, ya kan, tetapi dia tidak ditetapkan tersangka, ya kan. Ada rakortas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan kementerian lainnya tidak ditetapkan tersangka. Ya. Tetapi orang yang memberikan rekomendasi, tapi bukannya pucuk pimpinan, bukan dirjennya ya, bukan menterinya juga, tapi orang yang ngetik-ngetik lah kasarnya, itu yang dijadikan tersangka. Betul. Nah, terus dari Kementerian Perdagangan yang menetapkan izin impornya tidak dijadikan tersangka. Betul. Itu yang Mas Rama bingung, nih diskriminasi ini ada apa dengan cinta? Jangan-jangan klaimnya Mas Rama ini, ya tadi Mas Rama katakan korban, dia tidak terbukti, tidak tahu apa-apa, makanya LBH Mas Rama membela orang yang seperti ini. Betul Pak. Luar biasa ya, saya apresiasi. Ya, saya juga berharap sih sebenarnya hakim itu harus berani merubah paradigmanya yang selama ini dia menganggap yakin apa yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal nyatanya seperti ini. Dan paradigma yang selama ini harus dibuang jauh-jauh gitu loh. Jadi apa yang disajikan jaksa penuntut umum itu belum tentu benar. Mungkin aja ada sesuatu di situ. Betul Pak. Ya, nah ini harus jernih dan hakim jangan takut untuk membebaskan tersangka, terdakwanya. Jangan juga ketakutan, oh kalau ini kasus korupsi mau salah mau benar, kalau sudah di persidangan harus divonis bersalah. Ini juga harus harus diluruskan, bebaskan. Ya, tidak semua apa yang disajikan oleh JPU itu benar. Belum tentu benar ya Pak? Belum tentu benar. Kami juga berharap, makanya itu Pak, kami juga berharap dari hakim ini tidak melihat dari kacamata kuda aja Pak. Dia melihat sudut pandangnya dari penuntut umum juga. Tapi dia kan harus melihat juga dari aspek tadi Pak, aspek kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum. Iya, saya jujur aja Mas Rama ya. Di dunia peradilan di Indonesia, salah satu kelemahannya adalah hakim udah langsung pro dengan JPU. Dan sering dalil-dalil penasihat hukum dianggap dalil-dalil receh, dalil-dalil yang konon kabarnya dia belain karena dibayar. Sehingga udah jelek aja. Udah nggak mau dengar, yang didengar adalah JPU aja. Padahal seperti ini. Nah mudah-mudahan hakim untuk kasus ini, beliau yang mulia itu paham. Ya, jangan takut ya. Untuk apa saya dengar tadi di situ juga dikatakan eksepsi. Kabulkan eksepsinya, nggak usah ragu. Ya. Saya lanjut nih ke Pak Adi. Pak Adi, saya mau tanya nih, kan tadi dari penjelasan Bang Rahman saya mendapatkan 2 poin nih Pak. Poin pertama itu kan adanya diskriminasi tebang pilih dalam penanganan perkara ini kepada salah satu pihak yang dijadikan tersangka ya Pak.
Nah, yang kedua, Kejaksaan Agung menduga adanya manipulasi dalam penerbitan rekomendasi impor garam. Padahal rekomendasi itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dibahas juga oleh level tingkat menteri yang diketuai sendiri oleh Pak Menko ya, betul ya Bang Rama ya? Nah, aku mau tanya nih Pak, dari 6 tersangka yang ditetapkan tadi itu, namun hanya ada 5 nih Pak yang diseret ke pengadilan, sedangkan satunya itu tersangka yang bernama MK tidak dibawa ke persidangan. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Pak Adi sendiri dari segi kacamata hukum Pak? Monggo silakan. Tadi kita lihat di tayangan video, JPU itu dengan tegas mengatakan terdakwa Freddy Yuwono bersama atau dan Muhammad Kayam. Ya berarti kan terdakwa. Betul. Tetapi Muhammad Kayamnya atau MK-nya tidak ada. Betul. Ini luar biasa. Ya. Kalau saya jadi hakim saya perintahkan untuk hadirkan. Ini luar biasa. Ini keprihatinan yang luar biasa. Ini adalah patut diduga rekayasa kasus. Ya, ini harus dibongkar. Betul. Ini saya berharap Presiden Pak Jokowi bongkar ini. Ya, ini enggak serius ini. Pak Menko Polhukam mudah-mudahan dengar ini bongkar. Ini jujur ya saya katakan bahwa waktu di dalam pengungkapan pertama, ini 6 tersangka itu diborgol, terus dikasih tahu ke publik, ya. Tapi ujungnya seperti ini, ada yang nguap tadi betul tuh, ada yang nguap ya. Nah sekarang kita lihat dari perspektif hukumnya, bisa nggak seperti ini? Jawabannya tidak bisa. Nah, kenapa saya katakan tidak bisa? Karena tadi sudah dikatakan oleh JPU itu bersama-sama atau dengan Muhammad Kayam. Ya, jadi itu nggak bisa lagi dihindari. Muhammad Kayam itu harus dibawa ke pengadilan. Jadi nggak bisa nggak. Terus yang kedua, pasti di dalam dakwaan itu pasal 55 dimasukkan sebagai orang yang menyuruh melakukan bersama-sama, ya itu turut serta itu harus. Apalagi peran dia sebagai dirjen. Sedangkan kliennya Mas Rama cuma direktur, anak buahnya. Hanya pelaksana saja. Ya, jadi luar biasa ya. Ini saya katakan luar biasa. Jadi menurut hukum tidak bisa. Tidak bisa. Ya? Nah, itu udah sangat jelas ya. Iya, betul. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua nih Pak, aku mau tanya, kan Kejaksaan Agung ini sendiri menduga adanya manipulasi dalam penerbitan rekomendasi ini Pak. Itu kok bisa ya Kejaksaan Agung tuh berpikir seperti itu Pak? Padahal kan ini sudah sesuai perundang-undangan. Ya, itu secara hukum ya, penyidik memang leluasa, tapi tidak bisa menggunakan kemauannya sendiri, versinya sendiri untuk menyatakan itu A, itu B. Harus dengan 2 alat bukti. Itu bisa dipastikan itu. Yang kedua, ini adalah bentuknya rekomendasi. Rekomendasi bisa dipakai, bisa tidak. Keluar rekomendasi belum berarti di situ ada tindak pidana. Ya, itu kata kunci ya. Terus berikutnya, rekomendasi ini dilalui oleh sebuah proses seperti tadi Mas Rama katakan. Ada verifikasi dari Skopindo, terus ada rakortas, tapi mereka juga tidak ditetapkan tersangka dari Kementerian Perdagangan yang menetapkan izin impornya juga tidak jadi tersangka. Tapi ujuk-ujuk di tengah diambil. Udah diambil dilepas lagi sebagai ya satu orang tokohnya dilepas lagi. Ini dagelan apa? Ya ini presiden buruk ya terhadap lembaga peradilan di Republik Indonesia. Oke, lucu juga ya Pak kalau kayak ya gitu. Saya jujur aja ya sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, saya akan usut tuntas, saya pastikan tersangka itu harus jadi terdakwa dan yang tidak berbuat harus bebas. Baik. Apalagi ya saya dengar kabar itu ada pasal yang diterapkan, pasal berapa? Ini menarik nih Pak. Jadi pasal yang didakwakan itu pasal 2. Nah, Undang-Undang Tipikor pasal 3. Nah, bahkan di sini JPU melakukan dakwaan secara kombinasi. Karena kan tidak yakin dengan dakwaannya. Bahkan dalam dakwaannya keduanya itu ditetapkan pasal 5 dan pasal 11. Nah, itu saya mau nanya. Pasal 2, pasal 3 itu kan pasal umum tuh. Ya, yang kalau Undang-Undang Tipikor, ada kawan saya hakim Tipikor, dia teriak itu udah pasal bosan lah pastilah itu. Nah, ini harus melanggar hukum. Tadi dikatakan
itu sudah sesuai prosedur. Oke lah, itu substansi, saya tidak masuk ke ranah itu. Tetapi pasal 11 ya, pasal 5, pasal 11 itu ada gratifikasi, ada nilainya berapa sih? Jadi nilai yang dituduhkan itu nilainya 125 juta. Nah, biaya penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah, itu dia. Itu lebih dari itu. Negara rugi. Betul. Ya, negara rugi, banyak mengeluarkan uang untuk itu. Justru menjadi kerugian negara tuh, Pak. Ya, ini kerugian negara. Terhadap kasus-kasus, kalau ada gratifikasi memang di bawah itu, dibawa ke pengadilan terlalu naif kita ya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, kalau cuma 125 juta, ya apalagi itu pemberian misal lembaran biasanya gitu kan. Ya, terus harus negara mengeluarkan uang ratusan juta untuk biaya proses persidangannya. Aduh. Mungkin selain itu juga kami juga mau sampaikan ini Pak Adi. Ini juga agak lucu juga nih. Jadi penetapan tersangka itu tanpa didahului adanya perhitungan kerugian negara. Jadi penetapan tersangka dulu, baru adanya audit kerugian negara. Yang lebih lucu lagi sini, yang melakukan perhitungan dan audit tadi itu adalah BPKP. Gini Mas Rama ya, dari kacamata hukum Mbak Dinda ya, instansi manakah yang berwenang mendeklar tentang kerugian keuangan negara? Betul. Ini undang-undang nih, jaksa harus patuh dengan undang-undang, hakim juga harus patuh dengan undang-undang. Oke. Di dalam undang-undang BPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, itu jelas dikatakan di pasal 10-nya. Ya, jelas sekali. BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara, BUMD, ya, dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Ini satu-satunya. Ini harus dipatuh. Jangan lagi ngeles kemana-mana gitu kan. Ada lagi satu yang harus dipedomani oleh hakim. Apa tuh Pak? Ada, pengadilan itu wajib mempedomani adalah surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Oke. Ya, ini sudah jelas dikatakan di situ, ada di huruf A-nya, ya, di angka 6 atau poin 6-nya, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Perangkat Kerja, bla 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 bla, itu tugasnya jelas tetap berwenang, tetapi untuk pemeriksaan apa? Dan dia tidak punya kewenangan untuk menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Nah ini harus dipahami. Kalau hakim, pengadilan nggak patuh sama ini, bubar aja. Konstitusi aja sudah yang mau patuh dengan surat edaran Mahkamah Agung, kalau hakimnya sendiri, pengadilannya aja nggak patuh. Ya, jadi sudah ada undang-undang, sudah ada surat edaran ya dari Mahkamah Agung. Nah ini harus patuh. Makanya harus punya nyali hakim ini untuk mengatakan bahwa Anda yang deklar nggak benar, nggak memiliki legal standing. Ya harus seperti itu. Ya saya berikan semangat kepada hakim yang berani menegakkan surat edaran ini, yang berani menegakkan undang-undang ini. Kalau perlu kita kasih apresiasi. Betul. Ya, jangan ikut-ikut aja gitu lah. Ini konstitusi yang sudah menentukan di sini. Iya. Lalu kan tadi di awal juga dijelaskan sama Bang Rama nih Pak Adi, kalau yang membuat laporan hasil verifikasi itu ada lembaga surveyor, yaitu Sukovindo ya Bang Rama ya, betul ya. Dan juga Bang Rama sudah menjelaskan seharusnya Sukovindo itu terlibat dan ikut bertanggung jawab ya Bang terkait dengan perkara ini ya Bang. Ya. Lalu ternyata, tapi nyatanya ya Bang, Sukovindo ini tuh nggak dilibatkan dalam perkara ini, betul ya Bang? Betul. Nah Pak Adi, bagaimana tanggapan Bapak nih terkait dengan dilibatkannya Sukovindo dalam perkara ini? Tadi saya sudah katakan Mbak Dinda ya, ada apa dengan cinta? Oke. Ya, jadi ada beberapa yang dianggap pelaku, taruhlah. Kalau memang kerugian negara itu real, ini kan baru asumsi. Oke, betul. Ya, pertama Sukovindo, yang kedua Rakortas, yang ketiga rekomendasi, yang keempat Kementerian Perdagangan.
tetapi diambil oleh jaksa penyidik adalah yang memberikan rekomendasi dan tidak utuh lagi, tidak utuh, cuma sedikit. Di saat terus ada lagi yang lebih aneh, pihak swasta yang sesungguhnya juga nggak tahu apa-apa, kayaknya pihak swasta hanya dituduh gratifikasi tuh, dan gratifikasinya mungkin untuk THR kali ya. itu yang ini udah carut marut ya. Kalau saya bilang ya menyedihkan, memprihatinkan ya. Apalagi kalau ada jaksa teriak saya tergantung pimpinan, bubar aja tuh ya kalau memang seperti itu. Kayak nggak punya pendirian ya Pak? Bukan, jaksa itu independen sebagai penegak hukum. Ya, kalau tergantung pimpinan aja, pimpinan suruh sidang. Selanjutnya saya pengen tanya nih terkait dengan saran dari Pak Adi dan juga Bang Rama. Boleh diberikan terlebih dahulu Bang Rama nih mungkin? Mungkin kalau saran dari kami, ini kan klien kami juga sudah masuk ke pemeriksaan pengadilan di sini. Kami menghargai proses pemeriksaan pengadilan, tapi kami berharap di sini hakim yang menangani perkara ini juga tidak menggunakan kacamata kuda saja. Lebih condong kepada jaksa penuntut umum, tapi dilihat dari beberapa aspek tadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi. Betul. Gitu. Satu lagi juga terlepas dari itu semua, kami berharap dari Kejaksaan Agung juga jangan sampai melakukan pembiaran dalam hal ini. Ada satu orang yang sudah ditetapkan tersangka, tapi dalam hal ini prosesnya tidak dilanjutkan. Kami berharap bahkan disebutkan lagi di dalam persidangan sebagai terdakwa dilakukan secara bersama. Nama itu jelas terdengar tadi kan benar kan? Nanti coba bisa diulang tuh. Itu jelas. Ada di teaser awal tuh langsung jelas. Iya, itu JPU yang ngomong itu. Betul. Mungkin itu harapan dari kami Mbak Dinda. Oke, baik, terima kasih Bang Rama. Itu harapan. Kalau saya saran. Iya, saran saya sudah saatnya untuk berulang kali saya ngomong perlu revolusi hukum. Itu aja yang saya ini perlu dibenahi ya, dibenahi institusinya, dibenahi personilnya, dibenahi undang-undangnya. Penegak hukum harus taat hukum. Betul. Ya. Itu harus ya. Jadi revolusi hukum ini harga mati. Ya. Itu enggak lah. Saya terus mendesak ini, terus bersuara. Mungkin sampai kapanpun saya akan bersuara. Perlunya revolusi hukum di Republik ini. Itu kata kuncinya untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Republik ini. Kita sebagai pejuang untuk menegakkan keadilan. Betul. Ya. Oleh sebab itu revolusi hukum harus dilakukan. Artinya apa? Untuk melakukan revolusi hukum ini tidak perlu juga melawan hukum, harus dalam koridor hukum. Dan revolusi hukum ini harus dipimpin oleh pemimpin negara, harus dipimpin oleh presiden, ya. Baru ini bisa selesai. Bisa selesai. Ya. Baik. Kita banyak dengar yang kayak begini nih, ya. Tapi ini menarik buat saya karena itu tadi Jamwas diem aja, itu. Komisi Kejaksaan diam aja, Menko Polhukam diam aja. Kalau saya dulu masih di Satgas Saber Pungli, ini udah selesai nih barang. Ya, sayang saya udah enggak gitu Mas Rama. Terima kasih sebelumnya kepada waktunya Pak Adi dan juga Bang Rama yang sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Adi dan juga Bang Rama pada hari ini bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga masyarakat luas, termasuk terlebih penonton setia Serambi Adiwarman. Demikianlah cara bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adiwarman. Saya Adinda Tiarani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adiwarman.